adalah yakni keynote speaker yang akan disampaikan oleh Ketua PCI PPNU Kabupaten Tulungagung, yakni Rekanita Bilkis Ubaida. Kepada Rekanita Bilkis Ubaida, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mukarram para kiai, bunyai, sesepuh bini sepuh yang kula hormati, yang terhormat Rekanita Ketua PW IPPNU Jawa Timur, Rekanita Puput Kurniawati, yang kami hormati rekan dan juga Rekanita Ketua PKPT IPNU PPNU UIN 1 Tulung Agung, yang saya hormati segenap rekan dan juga rekanita seluruh pengurus PKPT IPNU PPNU UIN 1 Tulung Agung dan juga peserta yang hari ini hadir mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semuanya dapat berjumpa meskipun via virtual. Semoga kita ini tidak mengurangi hiroh kita bersemangat untuk berorganisasi di IPNU maupun IPPNU, dan juga semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekanita semuanya, di sini saya menghaturkan terima kasih banyak terkhusus Rekanita Puput yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah sibuknya mengurusi Konferwil PW IPPNU Jawa Timur. Alhamdulillah dapat membersamai kita semuanya, membersamai Rekanita di IPPNU Kabupaten Tulungagung, khususnya di PKPT UIN 1 Tulungagung. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Rekanita Ketua dan juga seluruh pengurus PKPT IPPNU UIN 1 Tulungagung yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kita bercengkrama, berdiskusi bersama di Zoom meeting pada malam hari ini. Sekilas tadi saya melihat-lihat dan juga membaca terkait dengan tema pada malam hari ini, yakni tentang glow up ataupun grow up. Apa sih yang menjadi latar belakang rekan dan juga maksud saya rekanita yang mengusung tema glow up ataupun grow up seperti itu. Jadi kalaupun ini pengantar untuk memasuki narasumber yang sangat luar biasa, Rekanita Puput, yang nantinya memang kami harapkan ataupun saya pribadi mengharapkan Rekanita ini mengadakan Zoom meeting pada malam hari ini dapat menggali ilmu dari Rekanita Ketua PW IPPNU Jawa Timur, dan juga harus ada actionnya setelah ini, seperti itu rekanita semuanya. Jadi tidak hanya sekedar berdiskusi, tidak hanya sekedar menambah wawasan, melainkan nantinya dapat kita eksekusi bersama seperti itu. Bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang glow up, bahwasanya banyak sekali di Twitter ataupun di Instagram, di TikTok dan berbagai macam media sosial yang membahas terkait dengan glow up seperti itu rekanita. Namun mereka semuanya hanya membahas tentang ataupun keterkaitan tentang fisiknya saja. Bahwasanya glow up ini adalah pembahasan tentang bagaimana kita berpenampilan menarik, bagaimana kita fashion yang menarik dan sebagainya. Melainkan kita istilahnya kita memandang di sudut yang lain. Bahwasanya glow up ini adalah suatu ajang untuk perubahan yang seperti apa, perubahan bagi perempuan yang mana harus kita mempunyai transformasi. Sosok perempuan ini harus bisa bertransformasi secara utuh ataupun perfect. Jadi tidak hanya luarnya saja, melainkan internal dari perempuan ini harus melakukan transformasi. Transformasi yang seperti apa? Transformasi yang berupa
sudah dikatakan di berbagai macam lini bahwasanya perempuan ini adalah guru pertama seorang anak. Kalau sudah dikatakan sebagai madrasah ula ataupun guru pertama, kalau kita tidak memulai dari sekarang, apakah bisa kita akan menciptakan generasi-generasi yang akan membawa perubahan di peradaban yang akan datang, seperti itu. Maka dari itu pada malam ini kita akan berdiskusi dan juga beraction bersama-sama bahwasanya IPPNU adalah kader yang paling muda, kader Nahdlatul Ulama yang masih belajar. Kita harus menjadi generasi yang bisa merubah peradaban yang akan datang, seperti itu. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak terjadi hambatan. Hambatan ini terjadi pada lingkungan sekitar, lingkungan sosial masyarakat, sehingga tidak sedikit perempuan yang merasa cemas dengan perasaannya sendiri, ketidakpedean ataupun keterbelakangan, sehingga itu akan menghambat semangat kita, menghambat perjalanan kita untuk mencapai ke step yang selanjutnya. Dan di lingkungan kita ini apalagi yang saya yakini di saat perempuan ini punya ambisi yang lebih, yang terkadang secara tidak langsung dianggap menentang tradisi. Percaya atau tidak, ini terjadi pastinya di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan sosial kita masing-masing. Ataupun kalaupun kita hidup di pedesaan, itu pasti ada seperti itu. Kalau mungkin di perkotaan mungkin akan terjadi istilahnya cuek, entah sampean mau berbuat seperti apa, itu terserah sampean. Tapi kalau di lingkungan sosial yang himpit-himpitan atau di pedesaan itu pasti terjadi. Dan dari berbagai persoalan itu yang berkaitan dengan perempuan memang perlu ayo kita perempuan bisa untuk glow up dan juga grow up atau tumbuh, seperti itu. Yang tidak memandang hanya merubah fisiknya, melainkan isi otaknya, pemikirannya, ataupun tingkah lakunya, kepeduliannya, kepintarannya, dan juga kecakapan dalam ia menghadapi kondisi tertentu. Nah, ini adalah tantangan kita bersama. Dan juga fase-fase itu sebagai pelajar ini memang kita ranahnya IPPNU adalah pelajar, kita emang dituntut bagaimanapun kita ini sangat berat, dituntut oleh kaum-kaum yang kaum-kaum tua kalau kita bisa sebut, bahwasanya pelajar ini harus mampu merubah peradaban dunia selanjutnya, merubah fase berikutnya. Harus belajar, harus bagaimana kita mengasah keterampilan. Dan juga tantangan pelajar saat ini, dinamika di dunia pendidikan mungkin sedikit melelahkan bagi seorang pelajar. Sekolah ataupun sebagai mahasiswa, rekanita ini di Min1 mungkin masuk terus mendengarkan topik, mendengarkan dari dosen dan sebagainya, lalu itu pulang, seperti itu. Jadi dinamikanya itu sangat berat bagi seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar. Dan juga di sisi lain kita masih ditantang untuk bagaimana kita bisa memenuhi kemauan publik, seperti itu. Jadi kita harus multi talent rekanita semuanya. Jadi kalau bisa disebut berdaya, perempuan berdaya memang harus berdaya, seperti itu. Jadi kita harus di sisi lain kita belajar, di sisi lain kita juga harus mempunyai keterampilan yang lebih. Namun itu pun seringkali ditagih mana poin plusnya. Kita sebagai pelajar pulang ditagih mana poin plusnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, seperti itu. Jadi harus kita benar-benar mengasah, selain berpendidikan, kita juga harus mengasah ilmunya, kita juga harus mengasah pengalamannya, kita juga harus mengasah kreativitasnya yang nantinya itu akan diuji, itu akan digunakan di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat, seperti itu. Fase itu terus berputar rekanita semuanya dan juga bergulir, dan semakin lama semakin banyak tantangan ke depannya teruntuk perempuan sendiri. Jadi perempuan memang harus dituntut di dunia domestik, harus di rumah, bersih-bersih rumah dan sebagainya, dan juga kita harus dituntut untuk ayo action di dunia publik, seperti itu. Jadi memang kita harus dituntut untuk multi peran yang nantinya itu akan menyongsong bagaimana peradaban dunia ini bisa berkembang, seperti itu rekanita semuanya.
Mungkin itu tidak panjang lebar, rekanita semuanya, prakata dari saya. Saya harapkan pada malam hari ini kita berdiskusi, juga menggali ilmu dari PPN Jawa Timur, dan juga setelah ini kami mohon tidak hanya berdiskusi, tidak hanya membuat lingkaran, melainkan kita juga harus mempunyai action di Kabupaten Tulungagung, khususnya di PKPT UIN 1 Tulungagung. Mengingat rekan dan juga rekanita PKPT IPNU maupun IPPNU besok minggu depan akan mengadakan sukses terus buat PKPT IPNU dan juga IPPNU 1 Tulungagung, dan juga semangat untuk menggelorakan IPNU dan juga IPPNU di kampus kita tercinta, kampus UIN 1 Tulungagung. Mungkin itu saja rekanita semuanya, selamat berdiskusi, selamat menggali ilmu. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Selamat mengepakkan sayap bersama IPNU dan juga IPPNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Terima kasih kepada rekanita Bilkis Ubaidah yang malam ini memberikan keynote speaker-nya pada acara malam hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu rekanita Umi Latifatun Afifah. Kepada Umi Latifatun Afifah saya silahkan. Untuk seluruh peserta diusahakan semuanya on cam ya. Oke, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada rekan dan rekan semuanya dalam acara webinar Women's is Motivation and Inspiration, Glow Up and Grow Up. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan Nita Puja selaku Ketua PKPT IPPNU, dan juga rekan Nita Bilkis Ubaidah selaku Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Tulungagung, dan juga pemateri kita pada malam hari ini, beliau rekan Nita Puput Kurniawati selaku Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Timur. Sebelumnya, sering dengar pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, yaitu saya Umi Latifatun Afifah yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Webinar pada malam hari ini akan terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, rekan dan rekan semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita yang tentunya sangat terkenal dan sangat diketahui banyak orang di kalangan pelajar terutama. Beliau yaitu Rekan Puput Kurniawati selaku Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Timur. Untuk selanjutnya, sebelum materi akan berlangsung, saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau bernama Puput Kurniawati, sarjana akuntansi, tempat tanggal lahir Madiun 11 November 1997. Untuk alamat Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Nomor telepon 0816 1533 8332. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, email puputkurniawati991@gmail.com. Status beliau sudah menikah. Riwayat pendidikan beliau
SJN Purworejo 2 pada tahun 2003 sampai 2009, SMPN 1 Mejayan pada tahun 2009 sampai 2012, SMAN 1 Pilang Kenceng tahun 2012 sampai 2015, Strata 1 di Universitas Trunojoyo pada tahun 2015 sampai 2019. Strata 2 di Universitas Trunojoyo pada tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai staf accounting perusahaan properti, staf keuangan Al-Ma'arif Jatim, dan juga manajer finance program kerjasama DAF Australia. Selanjutnya pengalaman organisasi beliau seorang Ketua Pimpinan Wilayah PPNU Jawa Timur tahun 2019 sampai 2022, Sekretaris 2 PP IPPNU tahun 2022 sampai 2025, anggota Dewan Kaderisasi PP IPPNU tahun 2018 sampai 2021, Wakil Bendahara PW IPPNU Jawa Timur tahun 2016 sampai 2019. Wakil Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Madiun, Wakil Ketua PAC IPPNU Pilang Kenceng, Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Pilang Kenceng, Tim Adiwiyata Nasional SMPN 1 Mejayan, KNPI Jawa Timur, PSHT Madiun, Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UTM, Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa HUPATS UTM. Beliau mempunyai hobi yaitu membaca buku dan juga traveling. Beliau ini juga termasuk lulusan akuntansi Universitas Trunojoyo, Madura, dan award beasiswa bidik misi tahun 2015 dan beasiswa unggulan tahun 2020. Lulus pada strata 1 dengan cum laude dan dalam proses menempuh pendidikan magister akuntansi yang berfokus pada pendidikan kecurangan-kecurangan di bidang keuangan. Baik, itu tadi pemaparan kurikulum vitae dari beliau, narasumber kita. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Cek sound dulu ya. Ini suara saya jelas, gambarnya jelas, takutnya putus. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Baik. jelas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PC IPPNU Kabupaten Tulungagung Rekanita Bilqis dan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua PKPT IPPNU Win 1 ya, Win 1 Tulungagung, dan seluruh jajaran dan teman-teman peserta di sini semuanya, semoga masih semangat ya. Hari ini Surabaya hujan deras. Bagaimana dengan Tulungagung? Alhamdulillah terang, Bu. Oh, alhamdulillah terang ya. Meskipun Surabaya hujan deras, alhamdulillah hujannya hanya di luar, hatinya nggak ikut basah gitu. Terima kasih antusiasnya malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bertatap muka ya, meskipun tidak secara langsung, tapi virtual ini cukup untuk menyambung silaturahim kita malam hari ini di sisa kepengurusan saya yang tinggal beberapa hari ini. Dan sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Rekanita yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya materi saya nggak banyak malam hari ini dan sudah saya kirimkan ke panitia. Mungkin bisa di-slide-kan. Awalnya saya ketika mendapatkan saya nggak baca TOR, jujur saya nggak baca TOR, tapi setelah saya lihat glow up and grow up, lalu saya berpikir glow up dan grow up ini hanya
kata yang berbeda satu huruf saja, tapi maknanya luar biasa gitu kan, beda gitu. Dan kita berpikir masalah grow dan glow itu adalah dua hal yang mungkin kita akan berpikirnya berbeda gitu kan. Kita berpikir apa sih kalau yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman ketika mendengar kata glow up gitu. Apa kira-kira? Boleh dinyalakan mic-nya biar kita komunikasinya bisa dua arah dan tidak seperti kuliah ya yang hanya mendengarkan ceramah dosen gitu, tapi bisa komunikasi dua arah dengan teman-teman. Kalau kita berpikir atau kita dengar kata-kata glow up, teman-teman tuh ingatnya apa? Skincare, Scarlett, Skin perawatan, iya skincare, gitu. Perawatan, terus apa lagi? hal-hal yang mesti diperhatikan. Dan Khususnya sifatnya fisik, sifatnya fisik gitu ya. iya, Boleh slide-nya ditayangkan sekarang nggak apa-apa. Ini sebenarnya juga masuk ke slide kok, tentang grow up dan glow up ini. Ketika kita pertama kali mendengar kata glow up, itu pasti kita akan berpikirnya adalah tentang fisik, tentang kalau kita itu open ini ya, how to glow up gitu. Bagaimana untuk caranya glow up? Pasti adalah challenge 12 hari glow up dengan pakai skincare rutin. Apa dulu treatmentnya begitu. Pasti karena orang menangkap glow up itu adalah tentang fisik saja gitu. Padahal kalau kita mengartikan kata glow up itu tidak melulu dengan fisik, tapi juga dengan yang lainnya gitu. Kalau di sini PowerPoint saya tuliskan glow up and grow up together gitu. Jadi kita pengennya ketika kita bertumbuh dan bersinar itu bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, karena sesuatu yang bersama-sama itu jauh lebih indah dan lebih mudah gitu. Ketika kita melihat langit gitu yang lagi cerah gitu, hanya ada satu bintang yang bersinar dengan banyak bintang yang bersinar, itu kan pasti suasananya beda. Pasti kita akan merasa bahwa banyaknya bintang yang bersinar di langit itu menambah eloknya malam yang kita nikmati. Tapi kalau hanya satu bintang saja ya udah monoton, hanya satu bintang saja. Boleh di slide show kan ya, admin? Karena kalau kita berpikir tentang sesuatu itu hanya dilakukan sendiri, maka tidak akan muncul yang namanya woman support woman. Akhirnya adalah woman kill woman, perempuan yang akan membunuh perempuan yang lain gitu. Padahal ketika kita sebagai perempuan, kita adalah manusia yang dianggap adalah second line gitu, ada baris nomor 2, kita tidak bisa melakukannya sendiri untuk mengupgrade-nya ke baris pertama atau ke first line gitu. Jadi kita dibutuhkan tenaga, dibutuhkan strategi bersama-sama dari manusia yang dimensikan menjadi second line. Dari setiap iklan kosmetik, iklan skincare dan lain sebagainya, perempuan laris dijadikan sebagai ikon gitu. Karena seakan-akan cantik, bersinar, memiliki kulit putih, terus badan yang langsing,